Oke, kamu semua, halo, apa kabar? Dengan Hadi di sini tanggal 2 Februari ya 2017. Ini sudah tengah malam, jam 11 malam ya. 11.53. Dan video ini saya rekam karena saya menghadirkan informasi berhubung dengan apa saja fundamental Ethereum, baik itu pada sisi development ataupun pada bisnisnya di tahun 2017 ini. Nah, jadi informasi ini saya rangkum dalam sebuah presentasi slide ya supaya lebih enak ngomongnya, lebih enak uh, jelasinnya, dan informasi ini semua pun sebenarnya bisa kalian baca sendiri lah ya, bisa kalian dapat sendiri dengan memantau forumnya Ethereum di Reddit dan juga di YouTube channelnya Ethereum. Oke, jadi ini saya bikin, saya rekam juga untuk membantu lah ya, mana tahu ada siapa di sana yang mungkin gak ada waktu untuk baca satu persatu ataupun gak ada waktu untuk mendengar uh, per menit ya, per jam-jam apa namanya, konferensi-konferensi dia. Jadi kalian bisa mendengar satu rangkuman semua video ini, dan mungkin lumayan panjang, akan lumayan panjang ya video ini, mungkin akan 20 menit lebih. Oke, jadi kita langsung mulai saja. Tunggu from the beginning ya. Ini fundamental Ethereum pada sisi development dan bisnis. Oke, jadi pada slide ini kita akan mengulas tentang zk-SNARK, yaitu ini adalah protokol yang kita sebut dengan Zero Knowledge of Proof ya. Dan Ethereum mengatakan bahwanya salah satu fokus utama dia di tahun 2017 ialah dia hendak menghadirkan privacy, yaitu kerahasiaan. Dan seperti yang kita ketahui dalam teknologi blockchain Ethereum yang ada saat ini, mungkin juga beberapa yang lainnya seperti Bitcoin ya, itu tidak sepenuhnya menjaga kerahasiaan orang ya. Kalau kita melakukan transferan ya, kok kamu menggunakan walletnya Bitcoin ya, kamu melakukan transferan, itu IP address kita akan kena broadcast. Jadi orang bisa tahu, oh dari sana dia transfer Bitcoin. Dan sama juga seperti Ethereum ya, kita transfer dana ke orang dan semua itu detailsnya, berapa banyak saldonya, semuanya tercatat dalam blockchain. Jadi tidak sepenuhnya privacy, dan privacy menurut pakar-pakar ya, pakar-pakar di bidang uh, cryptocurrency, dia mengatakan bahwa privacy akan merupakan satu fitur penting yang wajib ada dalam teknologi blockchain yang seterusnya. Nah, jadi inilah akan menjadi salah satu fokus utama di Ethereum, dan Ethereum mempunyai banyak cara ya sebenarnya untuk mengimplementasikan fitur privacy tanpa harus mengorbankan sekuritas. Jadi bisa datang dari pendekatan seperti teknologi yang lebih lebih rendah, yang lebih lebih ringan, yang lebih tidak ribet, ataupun bisa melalui teknologi yang lebih tinggi ya, lebih high tech gitu ya. Nah, jadi Zcash ini adalah sebuah protokol yang kuat ya, dan Zcash lah yang bisa kita bilang satu-satunya yang pertama kalinya mencetuskan, yang merealisasikan keseluruhan konsep ini ya. Konsep ini direalisasikan oleh Zcash, dan dia pun menjadi sebuah cryptocurrency yang dikenal dengan ultimate privacy ya, yang sangat susah dimengerti, tapi pada waktu yang bersamaan lumayan populer ya sejak dia dirilis pada tanggal 28 Oktober 2016 tahun lalu. Nah, jadi Ethereum hendak mengimplementasikan privacy nggak cuman hanya kepada transaksi finansial ya. Jadi nggak cuma berbicara tentang menyembunyikan saldo balance ya, menyembunyikan siapa pengirimnya, menyembunyikan siapa penerimanya, nggak cuma berbicara tentang itu ya. Dia hendak menghadirkan privacy juga kepada smart contract ya, kepada data-data ya, kepada isi-isi kode ya. Jadi ini luar biasa menurut saya ya, dan kasus penggunaannya nanti akan sangat berguna ya, terutamanya di bidang voting. Oke, sorry. Contohnya misalnya kamu hendak memvoting nih ya, memvoting siapa yang akan menjadi presiden ya, di antara beberapa calon presiden yang ada. Nah, jadi kamu ingin voting, tapi pada waktu yang bersamaan kamu nggak mau mendedahkan siapa identitas kamu. Nah, kamu bisa, jadi Ethereum bisa menggunakan teknologi ini privacy, sehingga orang bisa voting tanpa harus
kasih tahu siapa yang voting, dan pada waktu yang bersamaan bisa membuktikan dan memverifikasikan bahwanya keseluruhan total voting itu adalah benar. Nah, jadi ini luar biasa. Dan mungkin kasus penggunaan kedua ialah sebagai identitas digital. Nah, contohnya kamu menginput ya namamu siapa, oke, di dalam blockchain ya, kamu input namamu siapa, kemudian kamu input lahirnya di mana, tanggal berapa, warga negara mana ya. Jadi ketika kamu sudah input semua data-data itu dienkripsi ya, di apa maksudnya dirahasiakan, orang-orang nggak bisa melihat. Tapi kamu tetap bisa menggunakan buktinya itu ya, data kamu tuh untuk terverifikasikan bahwa itu adalah kamu. Jadi contohnya saya tetap bisa membuktikan bahwanya ini saya ya, ini saya Hadi yang sedang melakukan transaksi ini, oke, tanpa saya harus kasih tahu dia saya adalah Hadi, tanpa saya harus memberitahukan orang menunjukkan identitas saya. Jadi ini namanya privacy ya, jadi cukup luar biasa menurut saya. Dan teknologi Zcash ini memang benar ya, luar biasa, tapi jarang orang mau menggunakannya karena dia masih baru, tidak mudah untuk diimplementasikan, dan adalah beberapa kelemahan pada aspek fundamental. Nah, jadi beberapa kelemahannya ialah yang kita sebut sebagai trusted setup ya, trusted setup, oke. Ketika seseorang hendak menciptakan sebuah proof ya, sesuatu bukti, maka trusted key-nya itu, kuncinya itu harus digenerasikan dulu. Nah, yang mengenerasikan kunci itu haruslah melalui seseorang yang mempunyai data-data enkripsi itu. Jadi orang-orang yang dipilih itu, satu orang itu yang mengenerasikan stop key itu ya, itu harus membuang, harus membakar data-data itu. Kalau dia nggak buang, dia tidak delete, maka dia bisa memanfaatkan untuk membuat data yang palsu. Jadi memang terdengar sedikit teknikal nih. Oke, jadi harap maklum juga, memang kayak gini teknologinya cukup merumitkan. Dan mungkin kelemahan yang kedua ialah berhubungan dengan pengverifikasian ini ya. Dia membutuhkan waktu yang lumayan lama sih ya. Dia membutuhkan waktu, kalau di komputer, di laptop yang canggih itu mau 40 detik. Kalau mungkin di komputer ataupun di handphone yang lebih lemah itu mau 5 menit sampai 10 menit. Jadi lamban dia ya. Jadi itu kelemahannya. Tapi meskipun begitu ada kelemahannya, tapi dikarenakan Zcash merupakan protokol yang luar biasa, yang kuat, ampuh, jadi seolah-olah kelemahan itu tertutupi oleh keunggulannya. Dan para developer pun tetap berjuang, tetap sentiasa terus-terusan memperbaikilah kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan yang ada pada aspek fundamentalnya. Oke, jadi pada bulan Juli 2016 di tahun lalu ya, Zcash team yang datang kepada Ethereum team, dan mereka bertemu dan mereka bersepakat ya, merealisasikan sebuah proyek yang namanya Baby Zoe ya, yaitu Zcash on Ethereum. Oke, jadi 6 bulan setelah itu, yaitu di tahun ini ya, Januari 2017, mereka hendak menjadikan Baby Zoe ini supaya lebih realistik, lebih simple, lebih sederhana ya. Dia nggak mau ribet-ribet, karena kalau mengimplementasikan keseluruhan Zcash ya ke dalam Ethereum itu sangat rumit. Jadi Veta bilang nggak usah seperti itu, kita ambil yang simple aja, dan itu disebut dengan elliptic curve pairing. Nah, berhubung dengan elliptic curve pairing ini, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya karena cukup rumit. Bahkan Vitalik juga bilang dia cukup rumit, kalau nggak ngerti teknikal nggak akan ngerti juga apa itu. jadi kalau kalian pengen baca tentang elliptic curve pairing nih, kalian bisa pergi ke blog Ethereum, itu nanti di situ adalah ya ngomong-ngomong tentang Zcash dan Ethereum gitu. Kalian harus baca sendirilah kalau pengen memang benar-benar mengerti ya. Dan terakhir berhubungan dengan timelinenya ya, kapan sih ya keseluruhan Zcash ini, kapan privacy ini akan diimplementasikan oleh Ethereum. Nah, jawaban kepada itu ialah belum tahu ya, masih misteri, karena Vitalik sendiri yang ngomong bahwanya sejauh ini semua keputusan berhubungan Zcash ini belum ada keputusan yang final ya.
memang 80% dari para developer Ethereum itu oke-oke saja ya, no problem katanya ya, happy-happy aja ya. Oke, ayo kita implementasikan gitu ya. Tapi masih ada 20%-nya lagi yang kayaknya belum ada sedikit, maksudnya belum ada kayak tanda-tanda oke gitu ya. Jadi belum final lah, tapi ini tetap akan menjadi fokus Ethereum ya, seperti yang sudah disebutkan pada poin pertama ini. Dan mungkin butuh waktu lah ya, butuh waktu beberapa bulan lagi baru kita bisa nampak hasilnya ya, apakah ada perkembangan ya atau gimana. Oke, jadi moving on seterusnya ya, Metropolis. Ya, jadi dalam slide yang satu ini kita akan membahas tentang Metropolis, dan sebelumnya kita harus mengetahui dulu dengan yang kita sebut dengan Ethereum Ice Age ya. Ini gambarnya Ice Age. Oke, jadi gambar lucu-lucu seperti ini. Kalau dalam bahasa Indonesia Ice Age artinya zaman es ya, zaman beku gitu ya. Nah, jadi Ice Age ini bisa diibaratkan seperti sebuah bom yang memang sudah diimplementasikan ke dalam Ethereum yang akan meledak pada waktunya tiba. Oke. Jadi meledak itu cuman analogi aja ya, bukan bener-bener meledak kayak di film gitu ya, enggak ya. Jadi tujuannya Ice Age ini supaya untuk sebagai sebuah komitmen ya, bahwanya Ethereum akan melakukan transisi dari proof of work kepada proof of stake. Oke. Dan kenapa Ethereum hendak beralih kepada proof of stake? Karena mereka tidak mau menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh Bitcoin pada saat ini, yaitu tekanan default ya. Jadi tekanan default itu ialah tekanan di mana tidak ada apapun perubahan yang terjadi pada protokolnya, dan ini dianggap tidak cocok, tidak sesuai untuk Ethereum sebagai komputer dunia ya. Ethereum mau selalu berubah ya, Ethereum mau selalu mengupdate protokolnya supaya dia bisa menjadi lebih baik lagi dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi dia tidak mau seperti Bitcoin. Jadi dengan adanya bom waktu ini, maka mereka harus berubah ya, mereka harus menjadi proof of stake ya, dari proof of work kepada proof of stake. Nah, jadi tanda-tanda Ice Age ini akan mulai kita nampak ya pada bulan Maret ini nantilah ya, pada bulan depan ya, kita akan mulai nampak sedikit demi sedikit block time ya Ethereum itu akan semakin membesar ya, membanyak semakin lama gitu ya. Dan nanti pada bulan Juni itu akan lebih dahsyat lagi lamanya. Jadi block time itu apa ya? Jadi contohnya sekarang Ethereum secara stabil di block time rata-rata 14 detik. Nah, dalam arti kata lain, ketika kita melakukan transaksi itu hanya memakan waktu 14 detik doang, oke, untuk satu konfirmasi. Dan kalau block time ini meningkat, contohnya kalau naik sampai 30 detik, 60 detik, maka transaksi mining ini akan menjadi semakin lamban, dan kita transaksi dengan orang pun kita kirim Ethereum ke wallet lain pun akan menjadi semakin lama ya waktunya. Jadi ini nggak baik ya juga ya, nggak bagus juga kalau begini, karena akan mengefek ya, akan mengefek kepada kontrak-kontrak lainnya, aplikasi-aplikasi lainnya yang sudah ada dalam blockchain Ethereum. Dan jadi Ethereum Ice Age ini akan menjadi salah satu fitur Metropolis di mana mereka akan mendelay ya, akan mempospon, mengundurkan Ice Age ini. Karena kenapa? Karena proof of stake mereka nggak sempat ya, nggak sempat ngejar Ice Age ini ya, karena Ethereum sekarang lagi di belakang schedule, oke, di belakang jadwal waktu 1 tahun loh ya. Jadi mereka nggak sempat menghadirkan proof of stake, jadi mereka harus mendelaykan Ice Age ini. Nah, jadi untuk itu saya dengarnya Metropolis nantinya ya, update Metropolis akan menghadirkan dua tahap lah ya. Mungkin akan ada Metropolis A dan juga Metropolis B. Dan Metropolis A ini akan fokus dulu kepada mendelaykan Ice Age dan juga memasukkan beberapa fitur-fitur penting lah ya. Baru nanti sisanya di update lagi, di fork lagi pada Metropolis yang B ya, tahap yang level yang kedua. Oke, jadi Metropolis nantinya akan menjadi titik awal abstraction. Dan abstraction ini apa ya, mungkin Anda bertanya, kawan-kawan bertanya, itu ialah abstraction itu kayak gini loh. Contohnya Ethereum itu saat ini tidak mau yang melimitkan blockchainnya hanya kepada orang-orang untuk menciptakan aplikasi, menciptakan transaksi finansial. Dia nggak mau cuman tentang itu, dia mau sesiapapun ya
bisa menulis blockchain dia sendiri ya, script dia sendiri di atas platform Ethereum. Jadi ini sesuatu kasus penggunaan yang lebih luas lagi. Nah, jadi Metropolis ini membingungkan. Ya, kenapa membingungkan? Karena Ice Age mendatangkan ada pro dan juga ada consnya ya, banyak pandangan orang-orang lah ya. Ada orang menganggap Ice Age ini tidak baik, tidak bagus, karena yaitu kalau proof of stake tidak terkejar maka block time-nya akan meningkat ya, dan semuanya menjadi lamban. Para miner juga komplain ya, karena rewardnya juga semakin sedikit karena lambat menerima rewardnya itu. Tapi juga ada orang menganggap Ice Age ini bagus ya, karena otomatis total supply-nya Ethereum akan berkurang karena rewardnya kan semakin sedikit karena perpanjangan waktu itu ya, perpanjangan waktu mendapatkan reward. Jadi reward yang sedikit menjadikan total supply-nya sedikit, dan ada orang juga beranggapan bahwanya nggak masalah sih kalau Ethereum itu block time-nya 1 menit. Memangnya kenapa, kan Bitcoin aja 12 menit ya block time-nya ya, Zcash saya 2,5 menit. Jadi ada yang pro dan juga ada yang nggak pro. Tapi Vitalik mengatakan bahwa dia tidak mau ya, mereka tidak mau lebih dari 30 detik. Jadi Ice Age tetap akan di-delay. Oke, jadi saya nggak tahu ini ada sesuatu yang bagus atau tidak, tapi menurut saya oke lah ya, karena walau bagaimanapun Ethereum mau maju, dia harus mengimplementasikan ini ya, Metropolis, supaya sampai pada saat proof of stake-nya matang, itu barulah benar-benar bisa direalisasikan pada fase Serenity. Oke, jadi kita moving on kepada slide berikutnya, ialah berhubungan dengan proof of stake Casper dan juga Sharding. Nah, ini dialah yang ditunggu-tunggu. Oke. Nah, jadi pertama-tama apa itu ya, kita ulangin lagi. Jadi proof of stake itu Ethereum ialah merupakan alternatif kepada algoritma proof of work. Nah, jadi tujuannya kenapa seperti selain dari yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kenapa Ethereum mau berubah menjadi proof of stake, karena dia lebih murah, lebih efisien, lebih ramah lingkungan, dan sebenarnya pada sekuritas itu proof of stake lebih bagus ya. Dan juga dari sudut pandang desentralisasi ya, proof of stake lebih unggul. Oke. Kalau seperti sekarang di Bitcoin yang menggambarkan proof of work, itu bisa terjadi serangan yang kita namakan selfish mining. Jadi selfish mining ini seperti seseorang dengan duit yang banyak ya, dengan duit yang banyak dia bangun mining farm dia sendiri, dan dia bisa mengkontrol. Oke. Kalau dia membangun mining farm dia sendiri dan dia bisa mengkontrol 51% dari kekuatan hash rate yang network yang ada di Bitcoin, maka udahlah, semua orang bisa dia manipulasikan. Jadi jadi sebenarnya proof of stake menghadirkan konsep desentralisasi yang lebih bagus daripada proof of work. Tapi di samping itu, proof of stake juga ada kelemahannya ya, ada kelemahannya berbanding dengan proof of work, yaitu proof of stake orang harus sentiasa aktif ya, maksudnya lama-lama sekali orang harus login, kemudian harus melakukan kayak semacam voting. Nah, itulah salah satu kelemahannya. Tapi kata Vitalik, itu nanti bisa diantisipasi ya, ada solusinya. Oke, jadi proof of stake sekarang gimana tahap perkembangan developmentnya, yaitu sekarang sedang dalam progres ya oleh beberapa orang ya dalam tim developernya Ethereum. Dan cara kerja nantinya ke depan, yaitu dari sisi insentifnya, para validator akan mendapatkan lebih banyak reward ya ketika blockchainnya berperforma baik, ataupun sebaliknya ya, kalau blockchainnya berperforma tidak baik dikarenakan para validator ini, maka mereka mendapatkan insentif reward mining yang lebih sedikit. Jadi validator ini seperti miner ya, dalam arti kata lain seperti kata lainnya ialah miner ya, seperti itu ya. Jadi selain daripada insentif, juga ada yang kita sebut dengan penalti, yaitu kalau misalnya ada validator yang berniat jahat ataupun melakukan serangan, maka mereka akan dikenakan penalti ya. Penaltinya juga bukan main-main, yaitu langsung hapus saja semua deposit dia. Oke, jadi ini terdengar kejam, tapi ini merupakan sebuah solusi yang bagus lah untuk sekuritasnya ya. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk menjadi validator itu terbuka kepada siapapun bisa menjadi validator. Yang pentingnya mereka depositkan sajalah ya
stake-nya ya, taruhannya, duitnya itu sebagai jaminan. Nah, seperti itu. Dan jadi banyak lah, masih banyak tantangan-tantangan yang harus dipecahkan oleh Ethereum. Makanya tadi saya bilang Ethereum sekarang lagi terlambat 1 tahun ya untuk merealisasikan proof of stake ini karena tantangan-tantangan itu. Nah, jadi kedepannya roadmapnya seperti apa ya? Kalau sudah ada tanda-tandanya ya, yaitu pertama mereka akan memfinalkan dulu protokolnya, kemudian mereka akan menjalankan testnet ya, akan diuji cobalah ya proof of stake ini di testnet, gimana ya hasilnya, apakah akan ada bug atau gimana. Baru mereka akan mengimplementasikan beberapa bagian dari Ethereum dengan proof of stake, kemudian mereka akan testing lagi untuk kedua kalinya, tengok gimana, baru dirilis. Oke, jadi timelinenya lebih kurang butuh 1 tahun lagi. Jadi saya rasa nggak tahu ya, tapi saya rasa agak kecil lah ya kemungkinan akan terjadi proof of stake di tahun 2017. Mungkin di tahun 2018 baru kita akan bisa melihat proof of stake. Tapi akan tetapi memang terdengar sedikit mengecewakan karena tidak sesuai ekspektasi proof of stake akan terjadi tahun ini. Tapi proof of stake ini akan mempunyai benefit yang sangat besar ya kalau dia benar-benar terrealisasikannya, karena ini akan menjadi sebuah batu loncatan lah ya untuk Ethereum untuk berkembang lebih maju lagi, untuk merealisasikan proyek-proyek mereka berikutnya ya, seperti sharding, skalabilitas, dan lain-lainnya ya. Jadi itu masih banyak lagi perjalanan yang jauh ya setelah proof of stake ini ya, setelah fase Serenity. Oke, jadi berikutnya lain-lainnya yaitu apa yang terjadi dalam Ethereum saat ini, apa perkembangannya, apa baik itu dalam sisi bisnis ataupun dari sisi teknikal, yaitu Ethereum Virtual Machine yang saat ini itu sudah 40% lebih cepat dari sebelumnya. Jadi ini kabar yang baik ya. Dan juga beberapa aplikasi, beberapa fitur ya yang diintegrasikan kepada mainnetnya Ethereum seperti Whisper ya, ini adalah peer-to-peer messaging, Swarm ya, peer-to-peer storage, itu sudah mulai memasuki versi alpha ya. Jadi sebentar lagi akan dirilis. Ini akan merupakan sebuah fitur yang penting ya di dalam Ethereum. Dan workshop dan konferensi Ethereum pun semakin meluas ya, di mana-mana ya, sudah mulai ada rutin lah ya, sudah konsisten ya, ada workshop di Singapura, ada workshop di Cina, ada workshop di Eropa dan lain-lainnya. Dan juga mereka juga berkolaborasi lah ya dengan akademi-akademi lain, universitas, pakar-pakar research ya, dan setiap pada mereka fokus pada bagian-bagian mereka sendiri-sendiri ya. Misalnya ada yang fokus ke proof of stake, ada yang fokus ke Zcash ya, privacy dan lain-lainnya. Dan sesuatu yang lebih baik lagi menurut Vitalik yang dia merasa senang, yang dia merasa gembira, yaitu sudah ada beberapa perusahaan ketiga yang mulai membangun infrastruktur dasar ya ke dalam mainnet Ethereum. Oke, seperti contohnya EM Status, yaitu perusahaan yang berada di Singapura ya, yaitu dia membentuk sebuah like client Ethereum. Oke, like client Ethereum pada mobile ya, pada handphone. Jadi pakai handphone aja kita sudah bisa berinteraksi dengan walletnya Ethereum. Oke, karena mobile ini sekarang dianggap penting ya, nggak semua orang sekarang pakai nggak semua orang sekarang lebih fokus pada komputer atau pada laptop, lebih banyak orang menggunakan handphone kan. Jadi inilah yang dicapai oleh EM Status, dan semua ini dilakukan atas dasar ikhlas gitu ya, kayak ikhlas ya, berkontribusi gitu ya, tanpa mengharapkan apa-apa ICO. Nggak ada ICO di sini ya. Oke, jadi seperti Uport juga ya, yaitu blockchain decentralized based identity management yang yang sedang dikerjakan, developkan oleh Consensus. Ini juga akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat ya. Dan juga client parity, yaitu client alternatifnya Ethereum itu juga berprestasi baik ya, terus update ya. Oke, jadi ini sesuatu yang bagus, dan tim Ethereum pun juga semakin menjadi bersifat internasional ya. Jadi di mana-mana sudah ada tim dia sendiri ya. Di Eropa sudah ada, di Singapura sudah ada, dan juga mungkin di Amerika ya, mulai di negara-negara lainnya sudah ada tim Ethereum sendiri ya. Mungkin satu saat nanti di Indonesia juga akan ada tim dia sendiri. Dan Ethereum Enterprise ini sesuatu yang menarik yang kita akan dengar sebentar lagi ya, mungkin di dalam bulan Februari ini ya, dikatakan akan ada berita tentang Ethereum Enterprise. Jadi apa itu? Itu adalah sebuah
pemanfaatan ya teknologi Ethereum pada sektor enterprise, baik itu private ataupun publik, seperti bank yang ingin ingin mengamalkan blockchain Ethereum, oke. Baik itu publik atau enggak, itu kontrak mereka bisa saling terhubung, oke. Jadi sesuatu yang bagus. Dan juga yang terakhir ialah bahasa programming baru yang nggak cuma hanya Solidity, bahkan Vapor juga sudah hadir dalam Ethereum. Jadi Vapor ini akan hadir, ini adalah bahasa yang kuat menurut dia, dan juga sudah dihadirkan juga lah dengan beberapa sekuritas ya. Oke, jadi sebenarnya ini saja yang mau saya kongsi keseluruhan slide-nya. Dan kalau nanti ada informasi yang terbaru ya bisa dicek di blog saya ya. Itu saya akan bantu berusaha untuk menerjemahkan kalau ada info-info yang baru. Dan mungkin kalau kalian mau informasi yang lebih cepat lagi ya bisa bergabung di grup Telegram kita di Crypto Indo, linknya ada di deskripsi box. Kalau nanti ada berita ya langsung saya copy and paste ke sana dulu biasanya ya. Dan ini sajalah yang mau saya sampaikan, dan semoga yang terbaik buat Ethereum. Kabar-kabar yang baik akan menanti di masa hadapan, dan itu saja. Bye bye. Dah.